Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai learning and development strategi dalam perspektif manajemen sumber daya manusia strategik dengan menggunakan Unilever Indonesia sebagai studi kasus. Pembahasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia dapat diintegrasikan dengan strategi bisnis perusahaan guna menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas profil Unilever Indonesia terlebih dahulu, di mana Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di sektor Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang luas dan beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Perubahan teknologi, digitalisasi pemasaran, serta meningkatnya ekspansi konsumen menuntut Unilever untuk memiliki sumber daya manusia yang inovatif dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan organisasi. Kita ketahui sendiri bahwa Unilever ini memiliki berbagai macam produk terkenal seperti Lifebuoy, Rinso, Sunsilk, Royco, Dove, dan masih banyak produk-produk yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengapa L&D dianggap penting? Karena saat ini sudah terjadi perubahan teknologi digital yang sangat pesat, persaingan industri FMCG yang ketat, kebutuhan inovasi produk yang berkelanjutan, dan juga harus mempersiapkan pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, Learning and Development Strategy merupakan pendekatan yang sistematis dan terencana untuk mengembangkan potensi karyawan agar sejalan dengan arah strategis perusahaan. Dalam perspektif MSDM strategik, pengembangan karyawan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keterampilan individu saja, tetapi juga sebagai instrumen organisasi dalam mencapai tujuan bisnis, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan daya saing di tengah perubahan lingkungan eksternal. Kita ketahui juga bahwa paradigma pengembangan karyawan telah mengalami perubahan yang signifikan, di mana pendekatan tradisional cenderung bersifat reaktif, yaitu pelatihan diberikan ketika terjadi permasalahan kinerja. Namun sebaliknya, pendekatan strategik bersifat proaktif dengan mempersiapkan kompetensi yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang. Nah, untuk Unilever Indonesia ini sendiri, perubahan paradigma ini diwujudkan melalui berbagai program seperti Future Leaders Program, coaching, mentoring, serta rotasi pekerjaan yang bertujuan membangun kapabilitas jangka panjang, bukan sekedar memenuhi kebutuhan operasional saat ini saja. Lalu bagaimana strategic alignment di Unilever? Nah, kita ketahui dulu pertama adalah strategic alignment ini merupakan salah satu prinsip utama dalam learning and development strategi, di mana strategic alignment ini adalah keselarasan antara strategi bisnis dan strategi pengembangan SDM. Untuk Unilever sendiri memiliki fokus strategis pada inovasi produk, transformasi digital, keberlanjutan, dan ekspansi pasar. Oleh karena itu, program pengembangan SDM ini diarahkan untuk membangun kompetensi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, seperti kemampuan digital, analisis data, kepemimpinan, serta pemahaman mengenai sustainability-nya. Langkah awal dalam penyusunan strategi learning and development adalah melakukan training needs analysis atau analisis kebutuhan pelatihan, di mana melalui analisis ini perusahaan akan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi di masa depan. Pada kasus Unilever ini terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi pada bidang digital skill dan data analistik, leadership, dan juga sustainability. Sehingga hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program pengembangan yang lebih tepat sasaran. Pada program Learning and Development, Unilever menerapkan model pembelajaran 70-20-10 yang menekankan bahwa sebagian besar pembelajaran diperoleh melalui pengalaman kerja, di mana sebanyak 70% pembelajaran berasal dari pengalaman langsung melalui project assignment dan job rotation, sebanyak 20% diperoleh melalui interaksi sosial seperti coaching dan mentoring, sedangkan 10%-nya berasal dari pelatihan formal termasuk workshop, e-learning, dan
sertifikasi profesional. Nah, model ini dinilai efektif karena memungkinkan proses pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan dalam konteks pekerjaan nyata. Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pengembangan talenta, Unilever juga mengimplementasikan Unilever Future Leaders Program atau UFLP, di mana program ini dirancang untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan melalui kombinasi pelatihan formal, penugasan strategis, coaching, mentoring, dan rotasi lintas fungsi. Di mana melalui program ini nantinya peserta akan memperoleh pengalaman yang komprehensif sehingga mampu memahami bisnis secara menyeluruh dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang diperlukan untuk menduduki posisi strategis di masa depan. Cara kita untuk mengetahui bagaimana keberhasilan program Learning and Development, maka perlu dilakukan evaluasi secara sistematis. Salah satu model yang umum digunakan adalah model Kirkpatrick yang terdiri dari 4 tingkat evaluasi. Tingkat pertama yaitu mengukur respons peserta terhadap program pelatihan. Tingkat kedua mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari peserta. Yang ketiga ada mengevaluasi perubahan perilaku dalam pekerjaan. Sedangkan tingkat keempat ini untuk mengukur dampak program terhadap hasil bisnis organisasi seperti produktivitas, inovasi, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya kita perlu juga melihat bagaimana dampak strategis dari learning and development ini, apakah memberikan dampak yang efektif dan bermanfaat bagi individu maupun organisasi. Pertama, bagi karyawan, contoh dampaknya adalah program pengembangan mampu meningkatkan kompetensi, memperluas peluang karir, serta meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan tersebut. Sementara dampak bagi perusahaan adalah adanya investasi dalam pengembangan SDM yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, percepatan inovasi, penguatan retensi karyawan, serta tersedianya pipeline kepemimpinan yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis juga mendorong munculnya berbagai tren baru dalam learning and development. Unilever saat ini juga sudah menekankan program reskilling dan upskilling pada bidang kecerdasan buatan, analisis data, dan pemasaran digital. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan microlearning melalui platform digital sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel, dan pendekatan ini mendukung terbentuknya budaya belajar berkelanjutan yang menjadi kebutuhan utama organisasi modern. Sehingga berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa learning and development strategy merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia strategik. Pada kasus Unilever Indonesia, strategi pengembangan SDM tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kompetensi karyawan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan melalui berbagai program pengembangan seperti training needs analysis, model pembelajaran 70-20-10, dan Unilever Future Leaders Program, di mana perusahaan mampu membangun kapabilitas organisasi yang berkelanjutan serta mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, demikianlah pemaparan mengenai Learning and Development Strategy pada Unilever Indonesia yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.